Bisa? Bisa, ya wis record kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Saya Anissa Lailatul Mufidah yang akan memandu jalannya acara diskusi PPKN pada pagi hari ini. Baik, saya mohon izin untuk menyebutkan siapa saja yang hadir pada acara diskusi PPKN pada pagi hari ini. Yang pertama, saya Anissa Lailatul Mufidah, NIM 094 sebagai moderator. Yang kedua ada Ananda Maria, NIM 091 sebagai narasumber. Yang ketiga ada La Alia Azza Akila, NIM 100 sebagai notulis. Dan yang sebagai peserta ada 1. Dimas Heru Prabowo, NIM 088. 2. Nurhayati, NIM 106. 3. Ella Rahmatul Maulida, NIM 097. 4. Royhan MP, NIM 102. 5. Royhan M. Corek balen, biji. Nomor gak urut, Ci. Sik, balen yo. Maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat pagi, saya Anissa Lailatul Mufidah yang akan memandu jalannya acara diskusi PPKN pada pagi hari ini. Baik, saya mohon izin untuk menyebutkan siapa saja yang hadir pada acara diskusi PPKN pada pagi hari ini. Yang pertama, saya Anissa Lailatul Mufidah sebagai moderator. Yang kedua, Ananda Maria. Oh, ini anjing. Astagfirullah. Gak fokus ya. Iya dah, gak apa-apa dah. Gak apa-apa, nek salah ngomong mohon maaf Mai. Tapi wis kadung ono tiba-tiba. Iya, Mas. Gak apa-apa. Iya, oke. Mari toksik ya, Mas. Panen aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Saya Anissa Lailatul Mufidah yang akan memandu jalannya acara diskusi PPKN pada pagi hari ini. Baik, saya mohon izin untuk menyebutkan siapa saja yang hadir pada acara diskusi PPKN pada pagi hari ini. Yang pertama, saya Anissa Lailatul Mufidah, NIM 094 sebagai moderator. Yang kedua ada Ananda Maria, NIM 091 sebagai narasumber. Dan yang ketiga adalah La Alia Azza Akila dengan NIM 100 sebagai notulis. Dan yang sebagai peserta ada Dimas Heru Prabowo, NIM 088, Nurhayati, NIM 106, Ella Rahmatul Maulida, NIM 097, Royhan MP, NIM 102, Anzila Mutsabit Kolbi, NIM 110, Eva Nafila Fitroh, NIM 079, Dawamur Rozak, NIM 082, Brigita Amalia Fauza, NIM 085, Anita Maharani, NIM 115, Adinda Ayu Kurnia, NIM 114. Diskusi PPKN kali ini membahas tentang konsep ketuhanan yang akan disampaikan oleh rekan kita semua, yaitu Saudari Ananda Maria. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja Saudari Ananda Maria untuk menyampaikan materi pada diskusi kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Maria Salsabila. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Kak. Mau enggak? Apa? Sudah terlihat. Ya, baik. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang memahami hakikat Tuhan dan ketuhanan. Tuhan dipahami sebagai Roh Maha Kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Tidak ada kesepakatan bersama mengenai konsep ketuhanan.
sehingga ada berbagai konsep ketuhanan yang meliputi teisme, deisme, panteisme, dan lain-lain. Dalam pandangan teisme, Tuhan merupakan pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Lalu selanjutnya ada agama-agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat 6 agama yang dianut oleh para masyarakat. Yang pertama yaitu Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Yang kedua ada Kristen Protestan. Yang ketiga ada Kristen Katolik. Yang keempat ada Hindu. Yang kelima ada Buddha. Dan yang keenam ada Konghucu. Selanjutnya, memahami perkembangan agama. A. Aliran-aliran agama. Aliran-aliran agama di sini ada 5. Yang pertama yaitu monoteisme, yaitu keyakinan bahwa kekuatan gaib itu bersifat satu dengan berbagai sebutan yang digunakan sesuai dengan bahasa yang dipakai. Yang kedua ada dualisme, yaitu pandangan bahwa alam dan manusia dikendalikan oleh dua kekuatan, yaitu kekuatan dewa, baik dan jahat, ataupun dewa terang dan dewa gelap. Yang ketiga ada politeisme, ialah keyakinan bahwa manusia dikendalikan oleh dua kekuatan, melainkan banyak kekuatan. Baik kekuatan tersebut dapat dipersonifikasikan maupun yang tidak dapat dipersonifikasikan. Yang keempat adalah Dewa Raja 6, yaitu pandangan bahwa Tuhan menampilkan dirinya di dalam wujud nyata di tengah-tengah manusia atau teofani, dan di alam raya atau hierofani. Bentuk teofani misalnya dalam diri seorang raja, sehingga bermunculanlah pandangan dan ungkapan yang berkaitan dengan alam tersebut, misalnya titisan dewa, penjelmaan Tuhan, dan sebagainya. Yang keenam yaitu ada animisme, diambil dari bahasa Latin anima atau animae atau animus. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai prana, dan dalam bahasa Ibrani dengan ruah, yang kesemuanya mengandung arti nafas atau jiwa. Yang selanjutnya yaitu memahami perkembangan agama dan alirannya. Yang pertama, perkembangan agama menurut studi Elkin. Studi Elkin membahas tentang perkembangan agama pada masa remaja dan dewasa. Individu-individu memahami bahwa setiap agama yang berbeda memiliki keyakinan dasar yang berbeda, termasuk keyakinan yang berbeda tentang sifat Allah atau para dewa dan manusia, dan hubungan antara keduanya yang diungkapkan melalui ibadah, doa, dan kegiatan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada teori pengembangan iman dari Fowler. Fowler mengembangkan teori pengembangan iman seperti teori Elkin, mencakup serangkaian tahapan yang sebagian besar mengikuti teori dalam perkembangan kognitif penyakit. Teori ini juga sangat dipengaruhi oleh teori psikososial Erik Erikson tentang pengembangan identitas ego. Sebagaimana didefinisikan oleh Fowler, iman adalah proses dinamis dan komitmen yang memusatkan kepercayaan dan ketergantungan dan kepercayaan diri pada realitas kehidupan. Fowler menyarankan bahwa iman berkembang dalam konteks hubungan antar pribadi, dan kapasitas dan kebutuhan akan iman adalah sifat bawaan manusia. Yang ketiga ada teori Osser. Teori Osser berfokus pada pengembangan penilaian agama. Osser sendiri mendefinisikan penilaian agama sebagai alasan yang menghubungkan realitas sebagai pengalaman dengan sesuatu di luar realitas yang berfungsi untuk memberikan makna dan arah tujuan hidup. Selanjutnya, hubungan interaksi antar umat beragama. Indonesia adalah negara yang plural atau majemuk, yaitu berbeda-beda. Bukti dari kemajemukan tersebut adalah ditandai dengan beragamnya ras, suku, bahasa, dan budaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa agama adalah salah satu yang termasuk di dalamnya. Di Indonesia terdapat beberapa agama, antara lain Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dalam komponen agama tersebut, Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia, yaitu agama terbesar yang ada di Indonesia. Lalu ada faktor pendukung interaksi sosial antar umat beragama dalam masyarakat. Yang A, faktor kearifan lokal masyarakat setempat.
Kearifan lokal masyarakat ini adalah salah satu faktor yang terpenting dalam menjalin hubungan antar agama yang menjadi pendukung kehidupan rukun dan terjalin interaksi yang baik antar mereka. Yang B ada faktor intern atau faktor dari dalam dan faktor ekstern atau faktor dari luar yang baik. Faktor intern dalam beragama adalah hal pendukung yang penting lainnya, karena secara logikanya, jika antar mereka saja sudah memiliki benih masalah, maka akan terbawa dan berdampak pada hal lainnya. Sehingga wajib sama kita berdamai, baik antara muslim, dan begitu juga sebaliknya dengan non-muslim. Yang C, ada hubungan antar umat yang terjalin cukup erat. Hubungan antar umat yang terjalin dengan baik menjadi salah satu keberhasilan bersama antar hubungan antar agama yang terjadi dalam masyarakat. Mengingat di tempat lain tidak terdapat hal demikian. Yang D, adanya rasa saling menghargai. Rasa saling menghargai antar umat menjadi hal yang wajib ada di tiap diri masyarakat, terlebih dalam kehidupan antar agama. Jika rasa menghargai atau toleransi saja kurang di antara kita, maka tak terpungkiri konflik akan terjadi. Lalu, ada problematika agama dan solusinya. Beberapa kasus konflik agama di Indonesia, sejak kejatuhan Soeharto, kenaikan pemerintah reformasi Habibie dan pemerintah Abdurrahman Wahid, kekerasan fisik dan beberapa format pembunuhan massal sudah berlangsung di bagian tertentu provinsi Indonesia. Di dalam keprihatinan terhadap konfrontasi dan konflik lokal, baik yang melibatkan etnis dan agama hingga memicu ketidakharmonisan sosial, di antara kasus besar yang mengemuka beberapa tahun yang lalu seperti kasus Poso di Ambon, Sunni di Jawa Timur, GKI Yasmin di Bogor. Contoh nyatanya adalah yang pertama ada konflik agama di Poso, yang kedua ada konflik Sunni dan Syiah di Jawa Timur, yang ketiga ada konflik agama di Bogor. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu yang pertama, masyarakat harus mempunyai rasa kehormatan antara agama satu dengan yang lain. Masyarakat harus mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal lebih jauh antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian. Yang keempat, masyarakat yang baru saja pindah ke daerah lain harus berbaur atau membaur ke masyarakat sekitar. Yang kelima, dalam masyarakat harus ada keadilan dan rasa ketidakadilan. Rasa ketidakadilan itu harus dihilangkan agar tidak menimbulkan rasa kebencian. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Kak Adinda Maria. Materinya sangat bagus dan sangat jelas mengenai konsep ketuhanan. Oke, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Rekan-rekan yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan atau raise hand. Baik, Kak Eva Fitro dulu. Kak Eva Fitro. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan bertanya, apakah suatu konsep ketuhanan sangat berkaitan dengan agama dan seberapa erat kaitannya? Terima kasih. Baik, kepada narasumber Kak Adinda Maria. Baik, saya jawab ya. Jadi jawabannya adalah sangat erat, karena agama sendiri adalah kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi seseorang atau seorang individu yang sudah percaya pada agama, otomatis juga percaya pada Tuhan. Jadi hubungan antara kedua itu sangat erat. Terima kasih.
Bagaimana Kak Eva? Apakah jelas? Bagaimana Kak Eva? Baik, jelas. Ya. Baik. Apakah rekan-rekan ada yang mau bertanya lagi? Kak Dawamur Rozak. Baik, Kak Dawamur Rozak. Dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dijelaskan salah satu pembagian-pembagiannya ada aliran monoteisme. Nah, saya ingin bertanya, sebenarnya apakah semua agama di dunia ini itu termasuk dalam aliran monoteisme tersebut, ataukah hanya beberapa agama saja yang masuk dalam aliran monoteisme tersebut? Terima kasih atas kesempatannya. Baik, pada narasumber. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Kak. Jadi, tidak semua agama yang mengandung monoteisme, hanya agama tertentu, misalnya Yahudi, Kristen, dan Islam. Terima kasih, Mika. Sudah cukup jelas. Selanjutnya ada Kak Rohmatul Maulida. Kak Rohmatul Maulida. Kak Ella Rohmatul Maulida. Bisa menyampaikan pertanyaannya, Kak. Kak Ella. Ya, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah, Kak. Ini saya tanyakan pada Kak Anandre. Halo, apakah suara saya masih terdengar? Masih, Kak. Terdengar, Kak. Ya, yang saya tanyakan adalah apakah konsep ketuhanan itu bisa dipercaya oleh semua orang? Narasumber. Izinkan saya pertanyaannya. Apakah konsep ketuhanan bisa dipercaya oleh semua orang? Jawabannya adalah tidak. Karena bahkan banyak di beberapa negara, mayoritas masyarakatnya itu tidak beragama dan tidak percaya pada Tuhan atau ateis ya, biasanya disebut ateis. Terima kasih, apakah jelas? Ya, baik. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yang mau bertanya, Kak Ella bisa turunkan tangannya. Yang selanjutnya ada Kak Dimas. Silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Prabowo dengan kehidupan nyata-nyata. Sebelumnya pertanyaan tadi kan ada yang dinyatakan negara yang tidak percaya dengan Tuhan. Saya mau tanya, negara apa saja yang paling banyak tidak percaya kepada Tuhan? Baik, Kak Adinda Maria selaku narasumber bisa menjawab pertanyaan dari Kak Dimas. Baik, terima kasih pertanyaannya. Negara apa yang paling banyak tidak percaya Tuhan? Jawabannya adalah banyak sekali negara yang tidak mempercayai Tuhan atau beraliran ateis. Contohnya beberapa di antaranya itu ada China, lalu ada Jepang, ada Swedia, ada Republik Ceko, dan ada juga Estonia. Terima kasih. Apakah sudah menjawab dengan pertanyaan dari Kak Dimas?
Apakah puas dengan jawabannya? Sudah, Kak. Ya, terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada Kak Royhan. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royhan Muhammad Pranto, NIM 102. Saya bertanya, mengapa marak terjadi sering pertengkaran antara umat beragama? Baik, Kak Adinda selaku narasumber. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mengapa sering terjadi pertengkaran? Karena ada penyebabnya beberapa konflik. Yang pertama, mereka masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan atau ajaran agama masing-masing yang mengajarkan tentang perdamaian. Yang kedua, masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling baik. Yang ketiga, masyarakat masih bertindak maunya tanpa mengikuti kaidah yang ada pada ajaran agamanya tersebut. Terima kasih. Ya, Kak, terima kasih juga. Apakah sudah cukup jelas dan cukup memuaskan jawaban dari narasumbernya, Kak Royhan? Ya, Kak, cukup jelas. Baik, yang selanjutnya ada Kak La'alia Azza Akila yang mau bertanya. Atas kesempatannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Azza Akilah dengan NIM 100. Izin bertanya pada Mbak Nanda. Iya Kak, bisa disampaikan pertanyaannya? Apakah animisme sampai sekarang masih ada penganutnya? Baik, Kak Ananda. Terima kasih pertanyaannya, Kak Alia. Saya izin menjawab. Apakah animisme sampai sekarang masih ada penganutnya? Jawabannya adalah masih. Namun persentase pengikut sangat kecil dan itu juga di daerah terpencil seperti hutan. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Kak Alia? Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Kak Laal? Kak Laal? Baik, sepertinya sudah menjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Adinda Ayu Kurnia. Kak Adinda? Baik, Kak Nanda. Dari penjelasannya Kak Nanda udah jelasin, saya mau tanya deh. Menurut Kak Nanda sendiri, interaksi umat beragama di Indonesia ini gimana sih Kak? Apakah udah rukun-rukun aja, udah baik-baik aja, atau mungkin Kakak punya opini yang lain tentang interaksi agama di Indonesia ini? Mohon jawabannya ya. Baik, Kak Adinda Ayu Kurnia, terima kasih atas pertanyaannya. Kak Ananda bisa menjawab pertanyaan dari Kak Adinda Ayu Kurnia? Terima
kasih ya Kak Dinda atas pertanyaannya. Menurut saya, secara rata-rata interaksi antar umat beragama di Indonesia itu sudah baik. Hanya saja kadang di beberapa daerah sering terjadi rasa intoleransi atau rasa saling tidak menghargai yang menyebabkan adanya konflik yang timbul di antara para umat beragama. Namun kembali lagi presentasenya itu cukup rendah. Jadi itu tadi rata-rata hubungan umat beragama di Indonesia itu sudah cukup baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah pertanyaannya, jawaban yang disampaikan Kak Ananda sudah menjawab pertanyaan dari Kak Adinda? Iya sih, tapi boleh nggak Kak saya menambahi lagi? Saya ingin bertanya sekali lagi, kalau menurut pengalaman dari Kanada sendiri, bisa nggak Kak kayak disebutin itu kayak interaksi-interaksi yang udah bagus dari di antara umat beragama di Indonesia ini, dan mungkin dari pengalaman Kak Nanda sendiri gitu bisa diceritain ke saya. Baik, menurut pengalaman saya, karena saya izin menjawab ya. Menurut pengalaman saya, pada waktu saya SMA saya kan merupakan SMA negeri ya. Jadi bebas. Maksudnya agama apapun bebas untuk masuk ke sekolah itu. Dan saya mempunyai teman yang beragama Kristen. Hubungan kami berdua cukup akrab. Kita juga saling menghargai. Misalnya waktu sholat, misalnya sudah waktu masuk sholat, dia mengingatkan saya untuk sholat azan. Begitupun sebaliknya, saya juga menghargai kegiatan ibadah dia. Begitu Kak Nia. Gimana Kak Nia? Oke, terima kasih Kak atas jawabannya, sangat informatif sekali. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang bertanya? Ya, Kak Brigita Amalia Fauza. Kak Brigita. Oke, sudah dengar suara saya? Sudah, Kak. Oke, saya mau bertanya tentang konsep ketuhanan. Jadi, apakah konsep ketuhanan itu hanya menyangkut tentang agama saja? Apakah tidak ada hal yang lain? Baik, kepada narasumber, Kak Ananda, apakah pertanyaannya bisa ditangkap? Ya, bisa. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Apakah konsep ketuhanan hanya menyangkut tentang agama saja? Jawabannya tidak. Konsep ketuhanan tidak hanya menyangkut pada agama. Karena orang yang percaya Tuhan belum tentu beragama. Maka dari itu, konsep ketuhanan itu membahas hal-hal lain seperti aliran, lalu dan lain-lain. Tidak hanya agama saja. Terima kasih. Apakah cukup jelas, Kak? Sudah cukup jelas. Apakah cukup jelas untuk jawaban yang Jelas, Kak. oh, baik, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi?
Mohon maaf, ini sepertinya durasinya mau habis. Atas terbatasnya durasi, jadi rapat akan kita sambung di room ini ya. Sebentar. Cek gurung guys. Gerak. Wis. Wes bisa record. Wes aku kan iso dia ditrek. Jangan panik. Suaranya. Ya, ayo. Wes ah. Rek suaramu rek. Anjir iki lho narasumber sik mangan. ASMR. Ayo. Bisa. Assalamualaikum. Dok, aku cowok sih. Aku moderator. Kayak moderator kayak. Oh, moderator saya. Iki tak sebutno kabeh kan ikine wong-wonge jak. Wong-wonge lho tak sebutno kabeh kan jenenge. Ya jelas kirim nama-namanya kan. Wes. Wes rek. Wes ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat pagi, saya Anissa Lailatul Mufidah yang akan memandu jalannya acara diskusi PPKN pada pagi hari ini. Baik, saya mohon izin untuk menyebutkan siapa saja yang hadir pada acara diskusi PPKN pada pagi hari ini. Yang pertama, saya Anissa Lailatul Mufidah, NIM 22 saya biji iki NIM disebutno kabeh apa 3 angkane? Halo, enggak ribet. Iya wes. Tetap kan. Ini berapa ya, Bu? Belakangan ya dah. Iya wes, iya. Wes ah. Iya wes tak record gak ngomong kok. Wes enggak anu diedit. Wes ah. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Saya Anissa Lailatul Mufidah yang akan memandu jalannya acara diskusi PPKN pada pagi hari ini. Baik, saya mohon izin untuk menyebutkan siapa saja yang hadir pada acara diskusi PPKN pada pagi hari ini. Pertama, saya Anissa Lailatul Mufidah, NIM 094 sebagai moderator. Ananda Maria, NIM 091 sebagai narasumber. Yang ketiga ada La Alia Azza Akila, NIM 100 sebagai notulis. Dan yang sebagai peserta ada 1. Dimas Heru Prabowo, NIM 088, Nurhayati, NIM 106, Ella Rahmatul Maulida, NIM 097, Royhan MP, NIM 102, Anzila Mutsabit Kolpi, NIM 110, Eva Nafila Fitro, NIM 079, Nawamu Rozak, NIM 082, Brigita Amalia Fauza, NIM 085, Anita Maharani, NIM 115, Adinda Ayu Kurnia, NIM 114. Baik, diskusi PPKN kali ini membahas tentang konsep ketuhanan yang akan disampaikan oleh rekan kita semua
Ananda Maria. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saudari Ananda Maria untuk menyampaikan materi pada diskusi kali ini. Ini saya ini karena yang dapat berbagi ya. Ya, Kak Ananda Maria, suaranya putus-putus, Kak. Saya tidak bisa share screen karena hanya yang dapat berbagi. Oh, Mungkin baik. dijadikan fokus sebentar. Apa? Apa? Bisa bantu untuk share screen? Baik, sebentar. Wes ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anissa Lailatul Mufidah di diskusi PPKN. Kembali ke narasumber kita, Kak Ananda Maria. Bisa mendengar suara saya, Kak? Ya, bisa Kak Anissa. Baik. Barangkali ada yang mau bertanya lagi? Saya Kak, saya. Coba kita open satu pertanyaan. Raise hand nggak? Baik, kita berjumpa lagi. Maaf sebelumnya tadi terjeda ya. Gimana nih Kak Adinda? Kak Adinda ada? Kak, maaf bukan Kak Adinda. Maaf. Kak sini masih di rumah. Maaf, maksud saya Kak Maria, Kak Ananda. Kak Ananda? Kak Ananda? Kak Ananda? Kak Ananda Maria? Iya, saya sendiri. Baik, saya mau bertanya nih Kak, kita ngobrol santai-santai dulu. Ini terkait pengalaman pribadi Kak Ananda nih. Gimana tentang materi ini? Jujur saja, saya sangat senang membahas materi ini karena saya sangat tertarik dengan yang berhubungan dengan ketuhanan, agama, dan masyarakat. Baik, apakah Kak Ananda juga aktif di berbagai kayak seperti organisasi-organisasi seperti keagamaan begitu? Iya, saya aktif di organisasi keagamaan. Misalnya SKI, pada saat SMA dulu saya mengikuti SKI atau SIK Kerohanian Islam. Selain itu, di rumah saya juga mengikuti organisasi IPPNU. Lalu saya juga mengikuti organisasi Remas, begitu. Baik, sepertinya Kak Ananda ini sangat berpengalaman sekali ya di bidang seperti keagamaan, organisasi-organisasi keagamaan. Apa nih Kak yang seru dari organisasi keagamaan seperti itu? Kayak apa yang manfaat yang bisa kita peroleh gitu
Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh. Salah satunya menurut saya ketika mengikuti organisasi keagamaan itu kita bisa saling sharing, berbagi ilmu mengenai kitab mungkin ataupun tentang agama yang lebih dalam. Jadi kita lebih mengetahui apa sih agama itu. Lalu juga ada kan kalau di SKI itu ada ekskul Banjari gitu ya. Karena saya hobi menyanyi, jadi saya salah satu alasan saya mengikuti itu karena supaya bisa mengikuti Banjari. Oh baik, ternyata Kak Ananda ini seorang vokalis ya ternyata teman-teman. Apakah Kak Ananda biasanya kayak ikut-ikut festival gitu? Festival Al-Banjari? Iya, biasanya ikut festival Al-Banjari juga. Tapi qadarullah belum pernah menang. Oh baik, tetap semangat Kak Ananda. Mungkin bisa lain kali bisa Iya. dapat kesempatan untuk menang seperti itu ya. Kalau boleh tahu Kak Ananda ini sekarang menempuh di Kak, pendidikan di mana Kak? Halo Kak Ananda. Kak Ananda, ini sekarang boleh diulang karena putus-putus. oh baik. Kak Ananda menempuh pendidikan di mana Kak sekarang? Saya menempuh pendidikan di UNESA, jurusan PGSD, dan kebetulan kita sekelas ya Kak Andi, salah satu kelompok juga alhamdulillah. Oh iya. Maaf Kak, ini cuma tanya aja supaya kita semua lebih kenal ya. Iya, tidak apa-apa. Biasanya seperti ini itu kesibukannya apa Kak Ananda? Kenapa kesibukan? Iya, kesibukan. Kesibukan saya tugas yang banyak sekali dari dosen. Oh baik. Baik Kak Ananda sepertinya. Karena ternyata kuliah itu tugasnya banyak sekali ya Kak Anissa. Saya tidak menyangka bahwa sehari bisa langsung 2 tugas membuat makalah. Oh, ya seperti Kak Ananda ini sibuk sekali ya teman-teman. Kak Ananda Iya. juga biasanya gimana Kak cara memanage waktunya Kak dengan organisasi-organisasi yang Kakak ikuti begitu ya tentang keislaman ini? Kalau saya sih gimana ya Kak? Saya mengatur jadwal juga. Misalnya saya udah mengatur jadwal misalnya Ya, mengatur jadwal seperti apa Kak? Boleh Kak Ananda? ya. Apakah masih mendengar suara saya? Iya, tapi putus-putus Kak Anissa. Oh, baik. Mohon maaf, mungkin sinyal saya jelek. Ya, tidak apa-apa Kak Ananda. Apakah Kak Ananda ini boleh tahu caranya untuk memanage waktunya Kak? Mohon maaf. Ya, Mohon maaf interupsi. ya baik. Bisa, Ya, Anda mungkin kita lanjutkan di menit berikutnya atau di waktu yang lain karena kita ada Sumatera kuliah lagi Kak. oh baik. Oh, baik Kak. Baik Kak. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya Kak. Oh, baik. Terima kasih Kak Adinda sudah diingatkan ya.
Baik, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Kak Ananda juga. Mari kita Ya, baik. Terima kasih waktunya semuanya. Terima kasih kembali. Ya. Nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, saya juga mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut lagi ya, teman-teman. Karena ini ada Zoom. Oke, gasnya. Hai. Bye. Hai. Mas, keep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anissa Lailatul Mufida sebagai moderator di acara diskusi PPKN kali ini. Baik, saya bersama Kak Ananda. Kak Ananda bisa mendengar suara saya? Masya Allah. Sepertinya Kak Ananda ini habis sholat ya. Pakai mukena. Baik Kak. Baik Kak, seperti itu saja, tidak apa-apa Kak. Mengingat banyaknya peserta dan teman-teman yang sangat antusias seperti itu ya untuk berdiskusi, dan keinginan tahunya ini sangat tinggi. Bagaimana kalau kita open pertanyaan satu lagi Kak? Baik, teman-teman, bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa angkat tangan. Baik, ada Kak Anita Maharani. Kak Anita Maharani, bisa mendengar suara saya? Ya, halo. Baik. Langsung saja Kak, pertanyaannya. Saya mau tanya, mengapa pertentangan agama, perselisihan agama di Indonesia masih sering terjadi? Bagaimana supaya untuk menepis pertentangan itu? Maka tadi. Baik, Kak Ananda, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Anita Maharani. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Anita. Mengapa pertentangan agama terjadi? Jawabannya yaitu ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik antar umat beragama itu terjadi. Yang pertama itu mereka itu masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan ajaran agama masing-masing. Setiap agama itu pastinya kan mengajarkan tentang kedamaian. Nah, mereka itu masih belum mengerti hakikat kedamaian di dalam agamanya itu bagaimana. Yang kedua, masyarakat itu masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. Jadi mereka itu menganggap agama orang lain itu gimana ya, kayak kok agama kamu itu sih, padahal agama yang benar itu agama yang aku anut, seperti itu misalnya. Lalu yang ketiga itu masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaidah yang ada. Jadi solusi yang bisa kita gunakan supaya terhindar dari konflik agama antar umat beragama ini, yang pertama itu kita harus menumbuhkan rasa toleransi
dan saling menghargai antar umat beragama pastinya. Terima kasih. Baik. Apakah Iya, cukup sama-sama. apakah cukup Saya jelas jawaban apakah cukup jelas jawaban dari Kak Ananda? jelas sekali. Terima kasih ya sudah dijawab. Kalau Kak Ananda sendiri nih di lingkungan rumahnya ada yang kayak bertentangan gitu nggak, Kak? Alhamdulillah sih nggak ada ya. Saya juga kurang tahu karena lingkungan rumah saya Islam semua, Kak. Oh, Nggak ada perbedaan agama gitu, jadi kurang tahu. Oh, kebetulan kan Kak Ananda ini juga berkuliah gitu ya. Pasti di kampus juga banyak yang selain beda agama gitu. Apakah di kampus ada pertentangan agama antar umat beragama gitu, Kak? Selama saya berkuliah, setelah 2 minggu saya berkuliah, dan saya juga memiliki teman yang non-muslim, saya rasa tidak ada ya, Kak, pertentangan agama seperti itu. Karena saya dan teman saya juga saling menghargai, jadi damai-damai saja begitu. Baik, terima kasih Kak Ananda. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup, Kak? Sudah cukup? Teman-teman tidak ada yang mau bertanya lagi? Sama-sama, Kak Nia. Barangkali teman-teman malu gitu ya bertanya di sini. Teman-teman bisa langsung hubungi Kak Ananda. Kak Ananda tidak mau menyertakan nomor WA-nya supaya teman-teman dapat menghubungi kakak gitu. Kalau ingin bertanya-tanya. Teman-teman kalau mau bertanya atau mau sharing-sharing dengan saya, tidak usah sungkan, langsung saja WA saya ya. Nomor saya 08. Bentar, maaf saya lupa nomor. Bentar ya. Barangkali bisa dicek dulu, Kak. Biar nanti teman-teman kalau mau sharing-sharing biar gampang gitu. Baik, nomor saya 0895 6098 59912. Jadi ya teman-teman nggak usah canggung atau jaim gitu ya kalau mau tanya atau sekedar sharing-sharing dengan saya. Monggo. Terima kasih. Sepertinya Kak Nanda ini sangat suka begitu ya diajak untuk berdiskusi. Jadi teman-teman langsung saja kalau mau tanya silakan langsung hubungi nomor Kak Ananda seperti itu. Baik, apakah serius ini tidak ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup ya Kak ya semuanya? Baik. Oke, baiklah. Tak terasa waktu sudah begitu lama. Saatnya perjumpaan kita pada diskusi PPKN ini harus kita akhiri, teman-teman. Terima kasih kepada narasumber Notulis dan semua peserta yang sangat luar biasa, yang sangat aktif dalam bertanya dan berdiskusi. Dan terima kasih juga kepada semua teman-teman. Semangat teman-teman semuanya kuliahnya. Saya Anissa Lailatul Mufidah selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.